keunggulannya jika dibandingkan dengan minyak nabati lainnya. Minyak kelapa sawit sangat stabil pada suhu kamar. Minyak ini memiliki berbagai kegunaan, mulai dari memanggang hingga menggoreng, bahkan dipakai di dalam produk kecantikan. Industri minyak kelapa sawit tumbuh secara dramatis selama beberapa dekade terakhir dan menyumbang seperempat dari konsumsi di seluruh dunia, serta hampir 60% dari perdagangan minyak nabati secara global. Untuk menjawab tuntutan permintaan tersebut, kami, Bio Inti Agrindo, didirikan pada tahun 2006 dan bergabung dengan grup POSCO sejak tahun 2011. PT Bio Inti Agrindo adalah salah satu produsen minyak sawit terkemuka, mengelola sekitar 34.000 hektar tanah. Kegiatan utama bisnis kami meliputi menanam kelapa sawit, memanen tandan buah segar, dan mengolahnya menjadi minyak sawit mentah CPO serta inti sawit. Kami, PT BIA, memiliki komitmen kuat terhadap pengolahan minyak sawit yang berkelanjutan. Strategi kami berpusat pada hasil yang maksimal, serta meminimalkan dampak lingkungan dan sosial yang merugikan dari operasi kami. Tulang punggung kegiatan kami adalah operasi perkebunan yang menguntungkan dengan hasil besar. Visi PT BIA adalah menjadi perusahaan kelapa sawit terintegrasi dan berkelanjutan yang berkontribusi terhadap masyarakat. Menghargai manusia sebagai aset terpenting kami, bergerak maju bersama karyawan dan komunitas-komunitas melalui kerjasama yang baik. Kami bercita-cita untuk menjadi perusahaan kelapa sawit yang bertanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan. Kami terus berusaha memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan berbagai program dan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup bagi mereka yang tinggal di dalam atau di sekitar perkebunan kami. Untuk memastikan kesejahteraan bagi penduduk setempat, kami melaksanakan berbagai program sosial. Di bawah prinsip berkelanjutan, tanggung jawab serta transparansi, kami mengembangkan 4 pilar utama sebagai program utama kami. Masa depan masyarakat sangat bergantung pada generasi berikutnya. Kami menyadari betapa pentingnya faktor ini. Kami mendirikan pusat kesehatan bagi ibu dan anak di dalam perkebunan, menyediakan aksesibilitas yang lebih baik bagi penduduk setempat. Kami juga memberikan bantuan pengasuhan untuk kelahiran anak dan memberikan peningkatan gizi bagi bayi dan memantau kondisinya secara konsisten. PT BIA berinisiatif untuk menyediakan obat-obatan dan produk bayi untuk masyarakat setempat, termasuk fasilitasi secara berkala untuk memperkuat daya tahan tubuh bayi dan pencegahan terhadap penyakit. Dukungan beasiswa juga diberikan bagi mereka yang menunjukkan prestasi di sekolah dasar, menengah, umum, hingga universitas. Siswa dinilai berdasarkan kehadiran dan performa belajar mereka. PT BIA juga membangun sekolah di dalam area perkebunan untuk memberikan akses kepada orang tua dalam memberikan pendidikan terhadap anak-anak mereka. Kami melatih para guru dan menawarkan program khusus bagi penduduk setempat untuk meningkatkan keterampilan sosial dan mengembangkan bakat mereka. Membangun infrastruktur dan fasilitas sanitasi merupakan tantangan utama bagi penduduk setempat. PT BIA terus memperluas infrastruktur dan merevitalisasi ekonomi penduduk setempat, seperti membangun jembatan untuk memudahkan akses antar provinsi, memberikan dukungan terhadap sumber daya makanan, seperti toko bahan makanan, beras, minyak, dan gula. Program ini memastikan penduduk setempat mendapat dukungan untuk kehidupan sehari-hari mereka. Tekad dan komitmen kami bagi masa depan Bio Inti Agrindo adalah mengusahakan dan terus menjaga standar kode etik di dalam perindustrian minyak kelapa sawit, serta terus memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar kita. Bekerja secara harmonis dengan masyarakat serta dengan alam untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan untuk perusahaan dan masyarakat. Hadirin yang saya hormati, demikian telah kita tonton bersama company profile PT Bio Inti Agrindo. Marilah kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan deklarasi komitmen PT Bio Inti Agrindo dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk itu saya persilahkan kepada Bapak Agung Muriawan untuk memimpin kita dalam pengucapan deklarasi. Kepada Bapak Agung, saya persilahkan.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang kembali yang diberikan oleh saya. Saya sebagai ahli K3 umum di sini, mari Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sebelum kita membacakan deklarasi komitmen kita, saya mohon untuk dapat berdiri dan mengambil posisi seperti ini. Komitmen PT Bio Inti Agrindo dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. 1. Menciptakan kondisi kerja yang aman dan sehat. 1.1. Mematuhi dan menjalankan prosedur K3 di tempat kerja. 1.2. Mengidentifikasi dan melaporkan potensi bahaya di setiap pekerjaan guna meminimalisir kecelakaan dan penyakit akibat kerja. 1.3. Menindaklanjuti potensi bahaya yang telah diidentifikasi. 1.4. Wajib menggunakan APD ketika bekerja. 1.5. Mengimplementasikan budaya 5R di tempat kerja. 2. Penerapan standar K3 untuk mencapai zero accident. 2.1. Mematuhi peraturan perundangan K3. 2.2. Menjadikan K3 sebagai nilai utama dalam bekerja. 2.3. Setiap orang bertanggung jawab dalam mematuhi K3. Baik. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bersama-sama mengucapkan komitmen PT Bio Inti Agrindo dalam penerapan K3 ini. Semoga kita semua dapat menjadi lebih fokus dan menjadi kilas balik untuk penerapan K3 di PT Bio Inti Agrindo. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Agung dan kita semua. Semoga dengan pengukuhan komitmen ini tadi disampaikan kepada Bapak Agung menjadi kilas balik pemenuhan K3 di PT Bio Inti Agrindo. Bapak, Ibu yang saya muliakan, marilah kita mendengar sambutan dari Presiden Direktur PT Bio Inti Agrindo, Bapak Kong Byung Sun, yang akan kita dengar sambutan beliau secara virtual. Selamat pagi yang terhormat Kepala Disnaker Trans, yang terhormat pimpinan-pimpinan di PT Bio Inti Agrindo, serta Bapak Ibu P2K3 dan undangan yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan yang baik ini, saya selaku pimpinan PT Bio Inti Agrindo ingin
menyampaikan bahwa dengan kondisi pandemi COVID-19 yang telah terjadi sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang telah mempengaruhi kondisi kerja kita semua. Kondisi fisik dan psikis yang lelah dapat menyebabkan kita dalam menjaga keselamatan. Untuk itu perlu dilakukan pengukuhan ketiga dalam bentuk pembacaan deklarasi agar kita tetap waspada dan dapat menyemangati seluruh karyawan akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan sehingga target zero accident di PT Bio Inti Agrindo dapat terwujud. Selain itu, pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk mempererat hubungan silaturahmi di antara karyawan sehingga dapat bersama-sama berpartisipasi untuk mewujudkan budaya ketiga dalam kegiatan bekerja kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat pelaksanaan ketiga di PT Bio Inti Agrindo. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Presdir yang walaupun beliau tidak berkesempatan hadir pada hari ini, beliau tetap dapat berpartisipasi memberikan pesan dalam kegiatan kita yang penting pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, marilah kita lanjutkan sambutan berikutnya. Sambutan berikutnya dari Bapak General Manager PT Bio Inti Agrindo, Bapak Yanto Dawenan. Kepada Bapak Yanto kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera semua. Yang saya hormati Presiden Direktur PT Bio Inti Agrindo, Direktur Penelitian dan Direktur BSO yang saya hormati, Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Papua, Wilayah Kerja Kabupaten Merauke, para pimpinan estet, workshop, logistik, PKS, Tersus, Plasma Divisi dan A3 Umum yang saya hormati dan Pempam PT Bio Inti Agrindo serta seluruh hadirin yang saya banggakan. Sebagai orang yang beriman, sudah selayaknya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang atas nikmat umur dan kesehatan yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dalam kegiatan pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini Rabu, tanggal 2 Juni 2021, kita bersama-sama hadir dalam rangka kegiatan deklarasi komitmen PT Bio Inti Agrindo dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Kita sering mendengar istilah A3 umum dan P2 K3. Pada kesempatan ini saya hanya mengingatkan kembali dan akan menjelaskan secara singkat mengenai AK3 umum dan P2 K3. Ahli K3 umum adalah tenaga kerja teknik berkeahlian khusus yang akan membantu pemerintah untuk mengawasi jalannya pekerjaan di lokasi kerja masing-masing agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah. Keberadaan ahli K3 umum
akan turut membantu mengurangi resiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Pemerintah telah mengatur tata caranya melalui Permenaker nomor 2 tahun 1992. Disebutkan bahwa perusahaan yang memiliki pegawai atau karyawan lebih dari 100 orang atau memiliki resiko pekerjaan yang tinggi wajib mempunyai minimal seorang ahli K3 umum dan serta P2 K3. Sedangkan P2 K3 atau Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan K3. Tugas daripada P2 K3 adalah memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada pengusaha mengenai masalah K3 berdasarkan Permenaker RI nomor per 04 tahun 1987. Hadirin yang saya hormati, jumlah karyawan PT Bio berdasarkan data HRD April 2021 berjumlah 3.875 orang yang terdiri dari karyawan tetap 2.367 orang dan karyawan golongan 1.508 orang. Berdasarkan data klinik PT Bio Inti Agrindo periode April 2001, kecelakaan kerja yang berada di area PT Bio khususnya di kebun masih didominasi akibat benda tajam, dodos dan parang, di mana SZA terjadi 8 kali, SZB 11 kali, dan STC 22 kali. Untuk kecelakaan kendaraan unit mobil dari Januari sampai dengan April 2021 sebanyak 16 kali, di mana unit perusahaan terjadi 7 kali, 1 kali plasma, dan 8 kali unit kontraktor. Setiap apel pagi, kita selalu mengucapkan visi dan misi perusahaan secara bersama-sama. Bahkan saya jamin semua karyawan sudah hafal semua visi dan misi tersebut. Dan setiap Senin pagi, kita bersama-sama mengucapkan konsep PT Bio. Mengapa kita selalu membaca visi dan misi serta konsep PT Bio? Karena PT Bio dalam menjalankan bisnisnya berkomitmen menerapkan sustainable business, merupakan strategi perusahaan untuk dapat mencapai tujuan bisnis jangka panjang. Dalam proses usahanya harus memperhatikan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan safety atau keselamatan dan kesehatan kerja, yang lebih dikenal dengan istilah ESG, environmental, sosial, dan good governance atau tata kelola perusahaan. Berdasarkan instruksi dari manajemen tertinggi Posko pada bulan Maret 2021 telah dilakukan kegiatan monitoring dan inspeksi oleh AK3 umum di seluruh unit kerja yang ada di masing-masing estate, PKS, dan Tersus. Dari hasil monitoring tersebut banyak temuan dan harus dilakukan perbaikan. Berdasarkan data kejadian kecelakaan dan hasil monitoring dan inspeksi di seluruh unit kerja PT Bio, maka pada hari ini kita bersama-sama melakukan kegiatan komitmen PT Bio Inti Agrindo dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Setelah kegiatan ini diharapkan dapat meminimalisir kecelakaan kerja agar zero accident yang kita harapkan dapat tercapai, karena K3 merupakan top down. Apabila di setiap unit kerja tidak menjalankan apa yang diinstruksikan manajemen, maka sesuai dengan tugas daripada P2 K3 akan memberikan rekomendasi kepada pimpinan manajemen, mulai dari karyawan, para pimpinan estate, divisi, dan departemen unit kerja seperti PKS, bengkel, logistik, Tersus, diberikan sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa surat peringatan atau SP, denda atau pemotongan gaji, demosi atau penurunan jabatan, skorsing karyawan, pemutusan hubungan kerja atau PHK. Harapan saya, mari kita bekerja sama-sama
dalam mencegah terjadinya kecelakaan dan keselamatan kerja, serta dukungan dari estet untuk para petugas AK3 umum di dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Yanto atas sambutannya. Kalau kita dengar tadi sambutan dari Bapak Yanto begitu tegas untuk kita mengingatkan kita semua betapa pentingnya penerapan K3 di PT Bio Inti Agrindo. Marilah kita beri tepuk tangan untuk Bapak Yanto. Hadirin yang saya muliakan, selanjutnya sambutan selanjutnya akan dibawakan oleh Ibu Irawati Astuti selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja, selaku Kepala Koordinator Kerja dari Provinsi. Kepada Ibu Irawati kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang saya hormati, Presiden Direktur, General Manager, dan seluruh direktur-direktur yang ada di PT Bio Inti Agrindo, teman-teman Noken Price Enterprise Merauke, serta Danton Pam Marinir, dan seluruh manajer yang saya tidak bisa sebut satu persatu, dan teman-teman yang saya sayangi, teman-teman rekan-rekan seluruh pengurus kedua K3 beserta teman-teman para undangan. Dalam hal ini izinkan kami selaku pemerintah dalam hal ini Direktorat Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 melalui UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Papua, Koordinator Wilayah Kerja Merauke, saya Irawati Astuti selaku pengawas dan K3 memberikan sedikit masukan, saran dan hal-hal terkait K3 untuk bersama-sama kita wujudkan penerapan K3 itu di PT Bio Inti Agrindo. Tidak banyak-banyak untuk harus saya paparkan, teman-teman sendiri sudah paham. Paling tidak saya mengingatkan kembali bahwa PT Bio Inti Agrindo sudah berkomitmen dalam arti bahwa memang sudah mau benar-benar menjalankan K3 itu di tempat kerja. Mengapa? K3 di tempat kerja itu akan berhasil jika di tempat kerja tersebut dipelihara secara aman dan sehat. Untuk mencapai sasaran tersebut perlu adanya komitmen yang tadi saya bilang, menyatakan kesanggupan mengelola K3 sama penting dengan mengelola kegiatan bisnis lainnya. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hak asasi manusia yang mendasar yang harus terpenuhi. Dari pelaksanaan program K3 adalah komitmen baik dari perusahaan maupun komitmen dari individu atau masing-masing pekerja lainnya. Ada beberapa tahap-tahap yang saya kutip dari beberapa teman-teman di luar sana yang sudah menjalankan penerapan K3 ini, yaitu setelah berkomitmen, setelah membacakan tadi sama-sama kita semua sudah membacakan, penetapan komitmen ini kebijakannya harus diwujudkan dan harus betul-betul disahkan itu melalui pimpinan perusahaan, pengurus-pengurus kedua K3 secara tertulis dan bertanggal. Tidak habis hari ini saja, tetapi berkelanjutan bahwa itu memang sah, sudah berkomitmen. Memuat pernyataan komitmen dan tujuan K3 perusahaan itu disosialisasikan dan disebarluaskan di lingkungan perusahaan. Jangan hanya segelintir sebagian pengurus saja yang mengetahui, seluruh disosialisasikan di lingkungan site sampai
ke lini-lini tertentu apa itu K3, karena sudah berkomitmen berarti semua dalam PT BIA pun harus menjalankan dan bersifat dinamik dan ditinjau agar terus terupdate yang bagaimana? Terupdate sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan situasi dan kondisi yang terjadi di lingkungan perusahaan. Kami selaku pemerintah berharap kepada PT Bio Inti Agrindo dalam hal ini pengawasan ketenagakerjaan dan K3 ada penilaian-penilaian hendaknya dalam pelaksanaan K3 ini perlu kerjasama semua pihak dari level atas maupun level-level terendah itu bisa sama-sama mewujudkan K3 sehingga meminimalisir kejadian-kejadian yang akan merugikan fisik dan kondisi-kondisi keuangan lainnya. Melalui penerapan sistem manajemen K3 atau SMK3, keselamatan kesehatan kerja yang harus dilaksanakan dengan konsisten sehingga kejadian-kejadian tadi tidak diinginkan menimbulkan kerugian dapat dicegah sehingga zero accident tadi itu tercapai. Nah, sudah sampai ke tahap ini berarti PT BIA nih siap untuk bisa diaudit sehingga ada ketegasan untuk zero accident dimaksud. AK3 umum ataupun teman-teman yang lainnya sudah bersertifikat untuk lebih teliti lagi, jangan terpaku hanya satu objek yang lain mesti diperhatikan. Bisa begitu? Oke. Tidak panjang lebar, ke depan tentunya penerapan SMK3 akan diberikan kepada perusahaan yang berhasil menerapkan SMK3. Itu peraturan pemerintah melalui 170 dan pemerintah aturan-aturan pendukung-pendukung lainnya. Nah, kepada teman-teman kedua K3 harus tanggap dalam segala hal tentang K3. Nah, wajib mengeksplor seperti tadi, mengeksplor semua hal-hal K3 kepada teman-teman. Komitmen dan komitmen. Jangan di mulut saja, harus dibuktikan dengan tindakan bahwa kami semua sudah melaksanakan K3 itu sudah tahu, jangan sampai ada yang tidak mengerti apa itu K3. Dari diri sendiri, lingkungan kerja, lingkungan keluarga pun ada K3. Tidak panjang lebar, mungkin kurang lebihnya seperti begitu. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kami hadir di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih. Sekian. Terima kasih kepada Ibu Irawati atas sambutannya. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi dapat dijalankan oleh kami, karyawan-karyawati PT BIA Inti Agrindo. Mari sekali lagi kita beri sambutan tepuk tangan kepada Ibu Irawati. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya marilah kita mendengarkan sambutan dari Kepala HRD PT BIA Inti Agrindo, Bapak Beni Panjaitan. Kepada Bapak Beni kami persilahkan. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semuanya. Yang kami hormati Ibu Ira Astuti, Disnaker, yang kami hormati manajemen PT Bio Inti Agrindo, yang kami hormati semua pimpinan-pimpinan PT Bio Inti Agrindo, dan yang kami hormati karyawan, karyawati, dan tamu undangan yang hadir hari ini. Komitmen keselamatan dan kesehatan kerja PT Inti Agrindo telah ditetapkan 22 Desember 2017 oleh Presiden Direktur PT Bio Inti Agrindo. Sebagai komitmen pentingnya K3 dibagi menjadi dua. Yang pertama, tanggung jawab pimpinan. 1. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan pemerintah yang berlaku dan berkaitan dengan penerapan K3.
Yang kedua, menyertakan dan menyediakan atribut serta APD untuk K3 di tiap aspek kerja. Yang ketiga, mensosialisasikan serta mengkomunikasikan pentingnya K3 sebagai bagian dari aspek kerja. Yang keempat, merencanakan, mengembangkan, menjalankan, serta memantau program-program K3 yang telah ditetapkan dan berlaku bagi semua karyawan. Yang kelima, menyediakan tempat kerja yang sehat dan aman bagi semua karyawan. Dan secara terus-menerus meningkatkan praktek K3 terbaik. Yang kedua, tanggung jawab karyawan. Pertama, mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh perusahaan terkait K3. Yang kedua, bekerja dengan cara yang aman, yang sehat, sebagaimana disyaratkan oleh hukum dan diperhatikan oleh manajemen. Yang ketiga, melakukan pekerjaan dengan cara memotivasi rekan sekerja untuk bekerja dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keempat, bekerja sama untuk mendukung, mempromosikan cara kerja atau keadaan yang tidak sesuai dengan standar K3. Yang kelima, melapor dan atau mengkoreksi cara kerja atau keadaan yang tidak sesuai dengan standar K3. Yang keenam, melakukan pekerjaan dengan benar sesuai standar operational procedure. Yang terakhir, tertib mematuhi dan menggunakan APD. Perlu kami sampaikan, data karyawan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan update bulan Mei 2021, karyawan sendiri telah terdaftar seluruh karyawan kita sebanyak 2.411, tenaga CV atau borongan yang telah terdaftar 807 orang dari 54 CV. Jadi ada sekitar 291 dalam proses pendaftaran. Ada juga kendala dalam hal ini NIK KTP-nya. Deklarasi ini dilaksanakan sebagai upaya agar mandor, asisten, dan manajer memberi perhatian besar, memberi tanggung jawab besar terhadap masing-masing karyawan dalam hal bukan hanya pekerjaan, tetapi pencegahan kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, bahkan kebakaran yang terjadi belakangan ini kita alami. Terdapat beberapa kasus kecelakaan kerja yang terlambat lapor ke BPJS Ketenagakerjaan. Ini sebagai bukti berarti pimpinan, level mandor, asisten, manajer tidak mengetahui adanya kecelakaan kerja yang menimpa karyawannya. Perlu kami garis bawahi, jika terjadi kecelakaan kerja atau kecelakaan lalu lintas bagi karyawan di jam kerja. Kami ulangi lagi, jika terjadi kecelakaan kerja atau kecelakaan lalu lintas bagi karyawan di jam kerja, wajib dilaporkan ke BPJS 1 kali 24 jam. Ya, dilaporkan 1 kali 24 jam. Dan jika tidak terlapor, maka pembayaran pengobatan secara mandiri. KPI 2021 harus memasukkan zero accident atau nihil kecelakaan dan zero fatality atau nihil kematian akibat kecelakaan kerja agar semua pimpinan memberi perhatian bagi upaya pencegahan kecelakaan kerja. Manajemen memutuskan, mohon maaf ini akan kami sampaikan, manajemen memutuskan adanya sanksi administratif tadi sudah dipertegas oleh JMPT BIA yang akan dikeluarkan oleh HRD bagi pimpinan dalam hal ini mandor, asisten, dan manajer yang dianggap lalai ketika ada kecelakaan kerja. Lalai dalam hal ini kami pertegas tidak mengetahui, tidak melaporkan, atau bahkan tidak mengurusi adanya kecelakaan kerja. Daya upaya untuk mencegah kecelakaan kerja sudah sangat tinggi, namun masih terjadi kecelakaan kerja dan bahkan terjadi pelaporan yang terlambat ke BPJS Ketenagakerjaan. Di setiap estate, PKS, plasma, departemen lainnya disediakan satu PIC K3 dan atau ahli keselamatan K3 umum sebagai komitmen bahwa penerapan sistem manajemen K3 dilaksanakan dengan baik agar target zero accident dan zero fatality dapat tercapai.
Demikian sambutan kami sampaikan. Kami harapkan deklarasi ini dapat mencegah kecelakaan kerja di PT Bio Inti Agrindo. Salam sehat bagi kita semuanya. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Beni atas sambutannya. Sekali lagi tadi sudah diulangi oleh Bapak Yanto dan juga oleh Ibu Ira bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Untuk itu mari kita beri sambutan yang meriah kepada Bapak Beni. Hadirin yang saya muliakan, sebagai rasa syukur kita sebagai umat beragama, marilah kita lantunkan doa. Doa kali ini akan dipimpin oleh Bapak Kris Bonilera. Kepada Bapak Kris kami persilahkan. Mohon izin, doa akan saya bawakan menurut ajaran agama Katolik. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain dapat menyesuaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas penyertaan-Mu Bapa, karena atas berkat dan rahmat-Mu, perlindungan-Mu, sehingga pada kesempatan kali ini kami ada sebagaimana kami telah ada. Itu semua bukan karena kemampuan kami Bapa, bukan pula karena kekuatan kami, namun melainkan kehendak-Mu, kuasa-Mu kepada kami, sehingga kami semua dapat berada di tempat ini. Seraya mengucap syukur kepadamu Bapa, kami pula memohon ampun atas segala dosa-dosa kami, atas segala perbuatan kami, kelalaian kami yang tidak pantas di hadapan-Mu, dan juga melanggar akan aturan, melanggar pula akan perintah-Mu. Di hadapan-Mu Bapa, kami mohon ampun, sehingga kami layak menjadi anak-anak-Mu. Pada kesempatan pula yang berbahagia ini Bapa, di tempat ini kami telah berkomitmen terhadap K3 dan siap menjalankan komitmen yang akan kami terapkan di setiap pekerjaan, di setiap segala pekerjaan-pekerjaan kami. Semoga apa yang sudah kami komitmen bersama ini akan kami laksanakan. Semua doa dan permohonan kami ini Bapa, kami sampaikan ke dalam tangan demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Bapak Kris telah memimpin doa bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, rangkaian acara telah kita lalui bersama. Demikianlah berakhirlah rangkaian acara kegiatan kita bersama pada hari ini. Acara selanjutnya yang terakhir yaitu foto bersama. Agar sesi foto bersama tetap tertib dan aman, kami akan melakukan pemanduan pada setiap sesinya. Pada panitia mohon dipersiapkan. Untuk sesi pertama